Yeay. Alhamdulillah. Nah nih ya, jadi kalau ada orang dalam rumah tangga, ada pasangan yang udah terlanjur tergoda, ada yang namanya pihak ketiga dalam rumah tangga, gimana nih kita sebagai pasangannya untuk mencegah masuknya pihak ketiga. Nah ini tadi kan jangan sampai kepotong tuh, ngomong potong-potong maksudnya dipotong temanya karena apa? Kita jelasin sekarang ini. Seperti itu pemirsa, alhamdulillah. Ini kalau ngomong rumah tangga ada aja, nggak rumah tangga lama, nggak rumah tangga baru, ada aja godaannya. Gimana kalau sudah terlanjur? Kita sebagai pasangan masing-masing introspeksi diri. Kenapa sih udah Allah kasih yang istilah bahasanya sejodoh dengan kita, sekufu, masih ngelirik yang namanya yang lain. Nah jadi pertama introspeksi dulu, muhasabah. Nih kenapa nih pasangan kita tergoda? Apakah aku ada kurangnya? Ya kan? Lelah hati ini menggapai hatimu, tak jua menyatu. Heran kagak bisa nyatu-nyatu dia. Nah yang kedua obrolin, omongin. Faiza azamta fatawakal Allah. Wasawirhum fil amri, musyawarah. Ngobrol berdua bareng. Ayo mas kenapa? Emang aku kurang apa? Kurang cantik? Kurang putih? Kurang tinggi? Hah? Kalau mau putih sama tinggi dan bersih licin, noh nikah sama bihun. Wasawirhum fil amri, bermusyawarah. Udah bermusyawarah, faiza azamta fatawakal ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Berbenah diri. Niat awal nikah tuh gimana? Mas, mau dibawa kemana hubungan kita? Mau dibawa kemana hubungan kita? Begitulah kira-kira ya. Jadi niat kita menikah ibadah kepada Allah. Kalau kita udah omongin berdua nggak bisa juga. Ada orang ketiga konseling. Ya kan apa konseling? Panggil orang yang memang pengalaman. Pengantin baru nanya apa pengantin lama. Kenapa? Karena saya sudah lama. Kalau dia masih baru kan seperti itu ya kan. Nah karena apa? Ketika kita konseling kepada orang lain itu namanya ilmu. Yang kedua yang paling utama adalah hablum minallah. Salat malam, gelar sejadah. Ya Allah ini adalah ujian atau yang namanya teguran ya Allah. Kalau ujian berikan aku kesabaran. Kalau ini teguran berikan aku pelajaran bahwa aku kurangnya apa ya Allah. Nah jangan kita mudah panik. Sampai ngos-ngosan kita gara-gara ngomongin godaan. Karena kalau ngomong godaan tuh pasti ya namanya ngos-ngosan. Ya enggak pemirsa? Dan ternyata kita sebagai pasangan suami istri. Nih gajian. Kita tuh harus BMM. Apaan tuh? Kalau ada masalah jangan langsung panik. Kita BMM sama suami juga sama istri BMM. Berpikir, memilih, memutuskan. Tuh 2, 3. Berpikir, memilih, memutuskan. Tuh 2, 3. Berpikir, memilih, memutuskan. Nah itu maksudnya pemirsa. Jadi kita bawa dalam pikiran kita, ayo mas kita pikirkan. Kalau ini kenapa bagaimana anak, bagaimana keluarga. Kan nikah adalah silaturahmi. Dalam surat An-Nisa ayat 1, keluarga kamu, keluarga aku keluarga kamu. Kita bukan nikah berdua, kita sekeluarga. Pikirin, terus pilih bagaimana jalan terbaiknya. Masya Allah. Baru memutuskan. Masya Allah. Duduk. Tarik napas dalam, buang ya. Udah ngap banget soalnya bukan apa-apa. Ya. Kita lanjut lagi Ustadz Maulana nih Moniji nih ya. Bicara masalah tentang masalah rumah tangga. Ini salah satunya yang paling sering banget kejadian. Yang bikin pasangan nih biasanya tuh suka lelah nih. Masalah apa sih? Biasanya suami tuh jarang mau jujur. Dan jarang mau terbuka sama istrinya tentang apapun. Padahal nih ya, katanya kan suami istri ini kan harus saling terbuka, harus komunikasi yang baik. Nah bagaimana jika sosok pasangan tidak sepenuhnya terbuka dan bahkan akhirnya mereka ini lebih mempercayai orang tua atau mungkin temannya. Nah apakah terdapat batasan di mana seseorang ini boleh merahasiakan sesuatu kepada pasangannya? Nah ini mohon izin penjelasannya, karena bicara masalah komunikasi ini sering yang suka lus sampai akhirnya orang bercerai. Mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja karena durasinya sangat mepet. Nah buat semuanya, terima kasih banyak Mas Fadli. Gimana kalau sudah timbul ketidakpercayaan kepada pasangan, justru lebih percaya kepada orang-orang di sekitarnya, lebih curhat kepada sahabatnya dibanding suaminya. Padahal pasangan hidup itu bagaimana kita bisa saling unna libasul lakum wa antul libasul launna. Saling menutupi, jadikan pakaian. Maka kalau saya langsung beritahukan, langsung saja nasihat keduanya bahwa jangan pernah tanya masa lalunya masing-masing. Tidak boleh.
Karena kita tidak melihat masa lalu tapi melihat menata masa depan. Betul. Jangan pernah tanya, jangan pernah, dengan siapa? Yang siapa saja mentah-mentahmu. Itu biasanya cewek yang kalau kepo gitu. Jangan, Iya, enggak iya. boleh. Jangan pernah membicarakan. Nah ini, tanamkan amanah dan saling percaya serta baik sangka. Itu yang paling utama. Hindari curhat kepada lawan jenis. Itu situ ada setan situ. Jangan pernah membandingkan dia dengan si itu. Itu. Jangan pernah bandingkan Ustaz Syam sama Mas Padli. Karena Mas Padli, Padlinya Rani. Sam adalah Samnya Jihan. Kan seperti itu. Mohon maaf. Toples bahas Toples, benar. iya, toples benar. Itu macam-macam tutupnya. Betul. Jangan kau pindahkan tutup toples ini ke toples yang lain tutupnya. Tidak bisa. Jadi situlah. Makanya selalu, mohon maaf, selesaikan ketika terjadi yang seperti ini. Kayaknya aku tidak percaya sama dia deh. Jangan-jangan, hilangkan jangan-jangan. Betul. Jangan-jangan dia dengan, jangan. Selalu ingatkan keluarga. Ingatkan keluarga sehingga dia bertanggung jawab. Kemudian tambah ilmu, belajar terus, belajar. Tidak ada orang berpengalaman 25 tahun. Iya. 23. Tapi tidak berpengalaman untuk jadi kakek, nenek. That's right. Belum. Maaf Pak, turun. Maaf, hidung saya standar. Lalu makin mengenali. Kenapa ada pertengkaran rumah tangga? Itu untuk saling mengenal. Kenapa suami marah sama istri? Tahu nggak? Kenapa suami marah sama istri? Enggak. Karena itu tanggung jawabnya kepada istrinya. Jangan pergi ke hati-hati. Jangan ke situ, jangan. Itu bentuk tanggung jawab. Dan kenapa ada istri suka ngomel kepada suami? Karena bentuk kasih sayangnya. Coba. Udah, tadi itu cuma temen doang. Masa sih sama temen aja gitu? Udah temen. Jangan tarik saya, enggak ada yang tarik. Nyangkut. Agak juga. Memang begitu bentuk tanggung jawab, bentuk kasih iya. sayang. Jadi, mohon maaf tanamkan ini. Saya yakin. Allah yang milikin. Jazakallah khairan kasih, terima kasih Iya, banyak Ustaz iya, Maulana. iya. Karena ini penting banget ya bicara masalah tentang komunikasi ini bukan permasalahan yang gampang. Banyak orang gagal justru dalam pernikahan karena tadi nggak terbuka satu sama lain. Betul banget. Nauzubillah min zalik. Padahal dalam rumah tangga harus adanya keterbukaan. Betul banget. Ustadz gini dulu deh, nih banyak banget pertanyaan yang masuk dari jamaah yang ada di rumah yang pengen langsung dijawab nih ya. Kita kasih Bener. kesempatan ada Ustadz Syam sama Jihan yang jawab ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tabi guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Zarulung, Mas Fadli. Sekarang kita masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Ini Jihan karena udah banyak banget pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu Indah. Mereka pada nanya-nanya, mudah-mudahan mereka bertanyanya mewakili juga pertanyaan yang lainnya gitu. Karena yang kita pilih adalah pertanyaan yang insya Allah mewakili pertanyaan lainnya. Yang lain yang belum dijawab jangan ngambek. Karena ada juga yang ngambek sayang. Kalau mereka ngambek biasanya mereka nggak mau nanya lagi. Padahal kalau nggak dijawab sekarang bisa jadi tema di episode-episode selanjutnya. Boleh dibacakan pertanyaan yang sudah masuk. Oke, pertanyaan pertama dari Instagram @khori829. Siap. Tanya dong Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya Waalaikumsalam gimana warahmatullahi caranya wabarakatuh. mengingatkan ke suami, gimana caranya suami harus bisa bantu kerjaan sang istri kalau berumah tangga harus ada kerjasamanya. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama adalah untuk khori tadi namanya ya. Untuk khori paling bagus adalah membacakan riwayat-riwayat baginda Nabi SAW. Makanya tadi kita mulai yang kamu bacakan artinya tadi, terjemahannya kita mulai dengan taat Allah ikuti Rasul gitu. Taat Allah taat Rasul. Kenapa? Karena ternyata baginda Nabi SAW menjahit pakaiannya sendiri, kemudian sendalnya sendiri. Itu dibacakan riwayat-riwayat daripada baginda Nabi SAW. Namun kebanyakan dari kita tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, kebanyakan
kebanyakan daripada kita menuntut hak gitu ya, bukan melaksanakan kewajiban. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, insya Allah hak itu otomatis akan kita dapatkan. Dan banyak juga yang nggak komunikasi gitu. Jadi kamu sama aku harusnya komunikasi gitu. Kalau misalnya kamu mau dibantuin, ngomong ke aku harus bantuin kamu yang mana, kemudian aku juga harus ngomong ke kamu harus bantuin aku yang mana, dan hindari mungkin kata-kata yang nyuruh gitu, yang bosi gitu, kata-kata memerintah seseorang. Maka insya Allah dengan cara seperti itu membacakan bagaimana Nabi SAW kepada istrinya, insya Allah mudah-mudahan bisa mengikutinya gitu sayang. Lanjut. Oke, lanjut pertanyaan kedua dari Instagram @railamoms. Tanya dong Ustadz. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, saya mau wabarakatuh. tanya nih, untuk sekarang ini saya sama suami hidup terpisah, suami di Padang, saya di Ambon. Untuk nafkah suami kirim uang tapi sejujurnya tidak cukup untuk kebutuhan saya sama dua anak. Nah, sementara suami juga nafkahi orang tua. Karena orang tua suami minta uang untuk belanja dapur tiap hari, setahu saya sudah terpenuhi dulu kebutuhan anak istri baru bisa membantu orang tua. Yang mau saya tanyakan itu, utama mana nafkahi anak istri, apa nafkahi orang tua? Tolong dijelaskan, Ustaz. Tidak ada yang lebih utama karena menafkahi anak istri itu kewajiban. Memberikan kepada orang, bukan menafkahi ya, memberikan kepada orang tua itu adalah satu kemuliaan. Jadi beda porsi gitu. Jadi jangan pernah menanyakan kau pilih mana aku atau ibumu, atau kau pilih mana aku dan anak-anak atau orang tuamu gitu. Karena itu adalah pilihan yang berbeda. Yang satu pintu surga kita, yang satu juga kewajiban kita. Kalau ditinggalkan adalah menimbulkan dosa. Mungkin yang akan diukur adalah ketika memberi dan menerima, kita harus menurunkan standar kecukupan kita gitu. Karena kita yang sering kali menjadi sumber pertengkaran karena ada standar kecukupan yang berlebih. Dia baru merasa cukup kalau sama dengan tetangganya, padahal gaji suami tetangganya dengan suami dia itu berbeda gitu. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Udah, nggak ada Masih lagi. ada tuh satu lagi gitu pertanyaannya, coba dibacain. Oke. Heeh. Ya, salah satu contoh pasangan yang paling terkenal itu, yang romantisnya itu yaitu Rasulullah dengan istrinya. Heeh. Nah, mau tahu dong Ustadz gimana? Kamu kalau gerakin tangan gitu ya, yang ini pegang mic, yang satunya gerakin itu. Jangan yang pegang mic yang bergerak, coba. Coba. Nah, Gimana sih Rasulullah dengan istrinya itu selalu romantis dan gak ada rasa bosan sama pasangannya? mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu banget. Kenapa? Karena biar kita bisa Iya. mengikutinya. Insya Allah, mending habis ini kita praktek aja. Iya. Biar jamaah bisa tahu juga. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Habis tahu kamu Rasulullah.